Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Kali ini kita akan membahas bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan perubahan begitu dari lumbung pangan di kawasan Merauke menjadi kawasan ekonomi khusus yang juga fokus kepada komoditas pangan. Seperti apa nanti realisasi dan juga seperti apa juga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berencana menjadikan program lumbung pangan di Merauke, Papua sebagai kawasan ekonomi khusus. Nantinya KIK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektar dengan garapan awal seluas 200.000 hektar. Pemerintah berencana menjadikan program lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua sebagai kawasan ekonomi khusus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa nantinya food estate di Merauke sebagai KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan, padi, dan tebu. Nantinya KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektar dengan garapan awal seluas 200.000 hektar. Untuk menghadirkan KEK Food Estate di Merauke, maka pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangannya melalui skema pendanaan Public-Private Partnership. Pemerintah pun optimistis bahwa status Food Estate Merauke sebagai KEK bisa dieksekusi dengan lebih luwes mengingat program serupa yang pernah berjalan. Apalagi program Food Estate Merauke merupakan usaha Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka menengah maupun panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan proyek-proyek dari food estate yang ada di Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, untuk pengembangan integrasi pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan, proyek dari food estate yang ada di Indonesia melibatkan 4 kementerian terkait, kemudian proyek strategis nasional atau PSN dengan rentang waktu 2020 sampai dengan 2024. Adapun luasnya sekitar 165.000 hektar total lahan dan ada 1,5 triliun rupiah anggaran yang disiapkan dengan rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2022. Dan selanjutnya kita akan lihat wilayah-wilayah food estate yang ada di Indonesia ini akan dikembangkan oleh pemerintah. Ya, pertama di wilayah Sumatera Utara. Kemudian ada Sumatera Selatan di Pulau Sumatera, sementara di Pulau Kalimantan ada di Kalimantan Tengah. Adapun Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian dari pengembangan food estate nasional dan juga Papua. Itu dia beberapa wilayah food estate yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan kita akan lihat bagaimana mencermati catatan merah dari food estate yang tengah berlangsung di Indonesia, di mana ada 600 hektar perkebunan singkong mangkrak di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian 17.000 hektar sawah baru yang tidak kunjung panen di wilayah juga Kalimantan Tengah dan lahan di Sumatera Utara yang ditinggal petani usai gagal panen. Ini dia beberapa catatan-catatan yang perlu dicermati ya terkait dengan pengembangan food estate di Indonesia. Kemudian ada tanaman jagung mati di wilayah Kabupaten Belu, NTT. Kemudian menebang hutan dan menggusur warga dan dinilai termasuk kejahatan lingkungan. Itu dia beberapa poin terkait dengan food estate begitu ya di Indonesia. Ya, berikutnya kami sampaikan informasi terkait di mana Badan Pangan Nasional mencatat harga beras rata-rata jenis medium sudah mengalami penurunan sejak 10 Oktober 2023. Harga rata-rata beras mencapai Rp12.833 per kilogram, sementara untuk jenis IR64 turun 11% ke angka Rp11.200 per kilogramnya.
Badan Pangan Nasional mencatat harga beras rata-rata jenis medium sudah mengalami penurunan sejak 10 Oktober 2023. Rata-rata harga beras nasional berada di kisaran 13.216 per kilogram. Penurunan harga beras medium ini diakui seiring dengan mulai terpenuhinya permintaan dan kebutuhan beras di pasar. Salah satunya stok pasar induk beras Cipinang, Jakarta yang secara bertahap mulai tercukupi. Stok beras pasar induk beras Cipinang per 10 Oktober 2023 mencapai 29.161 ton. Angka ini meningkat 10,7% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 26.340 ton. Sementara itu, harga rata-rata beras 10 Oktober 2023 sebesar Rp12.833 per kilogram, turun 2,9% dari bulan September 2023, sebesar Rp13.222 per kilogram. Khusus untuk beras IR64 turun 11% ke angka Rp11.200 per kilogram dan diperkirakan akan kembali turun seiring dengan peningkatan stok beras medium yang masuk ke pasar induk beras Cipinang. Badan Pangan Nasional memastikan akan terus mendorong pemenuhan pasokan beras ke pasar seiring dengan pentingnya mewaspadai fluktuasi harga beras di pasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP mengkritik kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menurunkan harga beras di pasar. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKP, Abdullah Mansuri menilai meski diakui turun harga beras saat ini masih mencapai rekor tertinggi dan kondisi tersebut belum mampu mendorong minat masyarakat untuk membeli beras yang disiapkan oleh Bulog meski pemerintah sudah mengguyur beras untuk menekan harga. Ya, di samping itu, tingginya harga beras serta harga kebutuhan pangan lainnya juga dipandang IKP sebagai pengaruh dari turunnya produksi dalam negeri. IKP berharap pemerintah melakukan langkah konkret untuk menekan harga pangan khususnya beras serta meningkatkan produksi dalam negeri. Beberapa komoditas memang sudah mulai naik tinggi ya. Khususnya beras ini memang mengalami beberapa tahapan yang cukup tinggi dan ini pemecah rekor. Kenapa beras tidak turun padahal banyak guyuran dari Bulog yang sudah dimasukkan ke pasar? Karena memang butuh adaptasi ya, karena memang beras SPHP atau beras Bulog itu belum sepenuhnya diminati oleh masyarakat. Tetapi kami punya keyakinan bahwa seiring waktu berjalan beras Bulog ini akan diminati. Nah, persoalan kedua adalah bagaimana kita menghadapi harga pangan pasca ini sebenarnya. Pasca pasca komoditas tersebut atau beras tersebut sudah tidak ada di pasaran atau stoknya sudah tidak dimiliki oleh Bulog. Ya, salah satunya impor. Nah, persoalannya adalah kondisi global itu memang impor sangat sulit untuk kita dapat. Bagaimana solusinya? Memang produksi yang harus digenjot dan bagaimana pemerintah mengantisipasi untuk tidak terjadi kecurangan di bawah. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah akan tetapkan food estate di Merauke menjadi kawasan ekonomi khusus. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat selalu Baik, Mas. terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya di awal bahwa pemerintah akan mengubah food estate begitu di wilayah Merauke, Papua ini menjadi kawasan ekonomi khusus. Tapi memang fokusnya masih di bidang pangan ini. Tanggapan dari Ibu seperti apa nih Bu Ima? Ya, kalau kita melihat bahwa pemerintah berencana akan melakukan penetapan kawasan ekonomi khusus untuk food estate di Merauke dan Papua Selatan ya di dalam hal ini, maka yang perlu kita tekankan di sini adalah compliance terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Di sini kalau kita melihat kepada fungsi daripada KEK itu sendiri, KEK itu dikembangkan melalui sebuah penyiapan kawasan yang tentu memiliki keunggulan secara geoekonomi dan geostrategi. Dan fungsinya adalah untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain
yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki daya saing internasional. Jadi ada fungsi daripada pengembangan daripada kawasan ekonomi khusus ini. Nah, titik tekan terkait dengan geoekonomi yaitu ada kombinasi antara faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional. Semisal terkait dengan aspek ini, pemerintah perlu mendalami apakah kemudian wilayah KEK di Merauke, Papua Selatan ini memiliki kombinasi dari faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional, sehingga dikatakan di sini memiliki keunggulan di bidang geoekonomi. Lalu juga terkait dengan geostrategi, artinya ada kombinasi faktor geopolitik ya, pengaruh dari geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis. Ini juga tentu harus terpenuhi ya di dalam konteks ini ketika menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan hal-hal yang lain yang kita juga melihat bahwa penyiapan kawasan ini menjadi aspek penting dalam upaya pengembangan suatu kawasan agar memenuhi terkait dengan standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu. Dan juga di dalam peraturan terkait dengan KEK ini sendiri juga mencakup bentuk dan kemudian kriteria KEK yang artinya juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak mengganggu fungsi terkait dengan kawasan lindung itu sendiri. Dan tentu yang kita tidak ingin belajar dari kasus Rempang ya, bahwa lahan yang diusulkan menjadi KEK itu adalah paling sedikit adalah 50% dari yang direncanakan dan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. Artinya fungsi, bentuk, dan kemudian kriteria ini harus dipenuhi sebelum kemudian pemerintah menetapkan ini sebagai KEK dalam peraturan pemerintah, seperti itu. Oke, dengan beberapa faktor tadi yang sudah Anda sampaikan yang mungkin ini menjadi dasar kalau dari sisi food estate kemudian alih fungsi ya, menjadi kawasan ekonomi khusus, apakah sudah terpenuhi poin-poin tadi menurut Anda, Bu? Nah, kalau kita melihat dari fungsinya tadi, apakah memang terkait dengan faktor kombinasi faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan nasional internasional ini sendiri, apakah wilayah Merauke sudah teridentifikasi ya memiliki mencakup mengenai geoekonomi, yaitu memiliki faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional. Kalau faktor ekonomi saja yang terpenuhi, tetapi geografi dalam perdagangan internasional tidak terpenuhi, tentu dalam konteks ini tidak memiliki keunggulan di dalam aspek terkait dengan geoekonomi. Atau kemudian geostrategi di dalam hal ini adalah terkait dengan geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri, seperti itu. Nah, sepanjang memang hal ini memang pemerintah bisa melihat gitu ya, kita bisa melihat kenapa kemudian ditempatkan di dalam wilayah, apakah memang betul secara geoekonomi dan geostrategi itu tepat atau tidak gitu ya, seperti itu. Baik, tapi dengan kondisi dari sisi letak, kemudian bagaimana ketersediaan infrastruktur sarana prasarana yang menurut Anda ini menjadi bagian ya kalau kita memang ini menjadi pengembangan kawasan ekonomi khusus, apakah nanti setelah dialihfungsikan ataupun beralih begitu dari food estate kemudian menjadi KEK baru dibangun sarana-sarana pendukungnya, atau memang sebenarnya harus sudah siap dulu baru ada penetapan itu? Iya, karena dalam hal ini itu juga di dalam menjalankan fungsi untuk pengembangan daripada KEK itu juga terkait dengan aspek penyiapan daripada kawasan. Artinya ini juga sudah harus memenuhi terkait dengan standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu. Artinya ini harus ada terlebih dahulu standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu sebagai bagian daripada unsur daripada penyiapan kawasan ini harus siap terlebih dahulu. Begitu, Mas. Baik. Nah, kalau dilihat dari sisi KEK yang memang dikhususkan untuk bahan pangan, sebenarnya apakah nanti lebih mengajak keterlibatan pihak swasta, pihak investor domestik maupun asing dalam pengembangan kawasan itu dari sebelumnya food estate, atau bagaimana sih kalau Anda melihat kenapa terjadi perubahan ini? Iya, di dalam beberapa media yang saya lihat ya, pemberitaan yang terjadi kan memang akan direncanakan untuk dilakukan melalui skema public private partnership ya, atau PPBU ya, seperti itu. Nah, hanya kemudian publik ingin melihat kemudian sebetulnya investor siapa yang akan masuk di dalam melakukan PPP tadi ya, kontrak dengan kemudian pemerintah. Karena aspek ini juga penting sekali untuk kemudian investor yang akan menjadi investor di dalam public private
itu yang akan dilakukan dengan pemerintah, kita juga harus melihat gitu. Maka dari itu di dalam konteks ini visibility study itu menjadi sangat penting sekali, mana bisnis yang akan masuk di dalam untuk pengembangan KEK itu sendiri gitu. Oke, dan komoditas yang akan dikembangkan kan padi kemudian tebu. Dari sisi geografisnya sendiri cocokkah? Kemudian apakah letaknya sendiri menjadi daya tarik bagi investor kah atau bagaimana nih kalau menurut pengamatan Anda? Ya, tadi kan kita sudah bisa melihat dari sisi geoekonomi dan kemudian geostrategi dan juga aspek penyiapan kawasan ya. Iya, Nah, artinya ada kaitan dengan perdagangan internasional atau politik luar negeri dalam suatu negara. oke. Jika ini kemudian dirasakan masih secara infrastruktur adalah masih agak menyulitkan di dalam konteks untuk geografi dalam perdagangan internasional, Mm-mm. atau nanti kita bisa melihat kepada data ya, evidence base yang kita bisa melihat misalkan di dalam one map policy yang di dalam satu peta ya, Iya, data di dalam satu peta, apakah memang wilayah tersebut adalah memang wilayah yang strategis untuk bisa memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan, untuk dijadikan lahan untuk ketersediaan pangan dalam hal ini untuk misalkan untuk tebu dan kemudian untuk beras ya, seperti itu untuk padi ya, iya, begitu iya. Mas. Nah, dua Apakah komoditas. cocok atau tidak? Iya. Nah, itu dia. Dua komoditas ini kan memang akan banyak dikonsumsi di dalam negeri. Apakah dengan cukup efektif tidak sih sebenarnya alih fungsi ataupun perubahan dari food estate menjadi KEK kalau memang nanti pangsa pasarnya untuk domestik saja misalnya? Iya, ya ini memang kembali lagi gitu ya, integrasi terkait dengan data, terutama terkait dengan ketahanan pangan kita itu menjadi data yang harus dibaca dan disinergikan ya, ada diintegrasikan yang kita bisa lihat, oh memang kalau kita kekurangan dan memang apa namanya ini cukup bisa membantu untuk ketahanan pangan kita gitu. Ya, Artinya kita juga, dan itu kapan kita bisa gunakan kalau ternyata ketahanan pangan kita membutuhkan pada saat ini dan food estate misalkan belum siap atau kemudian KEK nanti juga belum siap ya terpaksa kan memang pemerintah harus menggunakan alternatif lain untuk memenuhi ketahanan pangan. Semisal iya, tetap iya. memperlakukan terkait dengan impor gitu kalau memang itu Oke. dirasakan sebagai solusi yang paling strategis ya di dalam konteks ini. Nah, kalau dilihat dari sisi solusi, lantas sebenarnya pengembangan food estate dibandingkan dengan kawasan ekonomi khusus ini lebih yang ya memberikan benefit yang seperti apa yang bagi pemerintah lah dibandingkan dengan pengembangan misalnya food estate dibandingkan dengan KEK sendiri. Nah ya kalau dilihat sebetulnya kan tadi KEK sudah terlihat ya bahwa ketika ada beberapa fungsi, bentuk dan kemudian kriterianya, tentu ini lebih rigid ya dibandingkan Oke. dengan food estate karena memang ada potensi yang nilai ekonomi tinggi dan daya saing yang memang daya saing internasional yang dituju daripada kawasan ekonomi khusus gitu ya. Oke. Kalau memang belum siap kepada arah KEK, saya rasa tidak perlu KEK juga tidak ada persoalan ya gitu terkait itu sepanjang memang tujuan atau goal-nya itu bisa tercapai gitu dengan adanya food estate saja seperti itu. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan pengembangannya ke depan begitu ya? Paling tidak strategi apa yang perlu diterapkan bahwa KEK ini bisa segera berjalan mulus juga begitu sambil kalau kita lihat kan food estate juga masih banyak yang PR-PR yang harus segera dituntaskan tidak hanya mungkin di Merauke tapi wilayah-wilayah lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Wira dan Ya. pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Baik, Bu Ima, kita akan lanjutkan kembali lantas potensi-potensi apa saja yang mungkin perlu diantisipasi ataupun dimitigasi dari peralihan tadi dari kawasan yang sebelumnya ditetapkan menjadi food estate kemudian beralih menjadi kawasan ekonomi khusus tadi dengan beragam infrastruktur sarana prasarana yang harus menyertainya kalau ini masuk dalam kawasan ekonomi khusus nantinya nih, Bu Ima. Ya, dalam hal ini tentu terima kasih ya. Dalam hal ini tentu kalau kita melihat kepada kriteria, maka hal-hal strategis yang penting di dalam hal ini adalah terkait dengan tata ruang wilayah agar tidak mengganggu kawasan lindung. Jangan sampai kemudian penempatan daripada KEK ini karena memang diminta penyiapan lahannya adalah paling sedikit 50% dari yang direncanakan telah dikuasai. Jangan sampai ini adalah mengganggu terkait dengan kawasan lindung. Lalu juga kita juga harus belajar dari apa yang terjadi di Rempang gitu ya, seperti itu yang kemudian
juga ternyata masyarakat ya, masyarakat asli atau masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut, ternyata mereka tidak pernah tahu kebijakan dan tiba-tiba di penghujung mereka harus berpindah dari tempat tersebut gitu Ya, ya. ya. Nah, hal-hal semacam ini di dalam visibility study yang sudah disiapkan misalkan untuk KEK itu harus teridentifikasi secara benar ya, secara bahwa mereka juga dilakukan analisa secara antropologis dan sosiologis, apakah kemudian berpotensi untuk memilih masyarakat itu akan kehilangan mata pencahariannya seperti itu. Hal-hal ini kan harus dilakukan problem identification dan dicari kemudian solusi yang tepat. Jangan sampai hal-hal semacam ini tidak dimitigasi sejak awal sehingga kemudian Oke. resikonya malah tinggi gitu kepada masyarakat sekitar itu sendiri. Nah itu Begitu. dia. Lantas butuh berapa waktu lagi kalau kita bicara mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus dibandingkan kita mengembangkan ataupun meneruskan food estate-nya sendiri di Merauke? Ya, karena kalau kawasan ekonomi khusus kan tadi sudah ada Hmm, pengembangan yang fungsinya adalah juga salah satu unsurnya adalah terkait dengan penyiapan kawasan itu iya, sendiri gitu ya. Penyiapan kawasan itu adalah upaya pengembangan kawasan agar memenuhi standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu. Nah, ini oke. apakah kemudian bisa dilakukan dalam 1, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, Hmm, seperti itu. Nah, ini kan planning yang penyiapan dari kepada kawasan dan jangan sampai kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang justru memiliki resiko yang tinggi gitu, baik kepada pemerintah maupun juga kepada masyarakat itu sendiri. ya. Jangan-jangan policy goals-nya malah justru tidak tercapai, apa yang tujuan daripada KEK itu tidak tercapai karena kita terkendala oleh minimnya waktu ya untuk Ya, kemudian bisa diputuskan agar ini bisa segera ditetapkan sebagai KEK gitu tanpa kemudian melihat kepada cost and benefit yang bisa dilakukan dan mitigasi resiko yang bisa dilakukan untuk betul. penetapan atau pengembangan daripada kawasan KEK itu sendiri gitu. Yes, dan kalau kita cermati sebenarnya bagaimana tujuan dari pembangunan food estate-nya sendiri kan untuk menjaga ketahanan pangan, untuk Ya. menjamin ketersediaan bahan pangan di Indonesia dan lantas bagaimana dengan adanya peralihan ini? Apa Anda review sendiri bagaimana dengan food estate yang ada di Indonesia nih Bu Ima? Nah, kita kan melihat kepada tadi untuk ketahanan pangan ya, Ya, policy goals-nya itu adalah untuk tujuan ketahanan pangan. Lalu kemudian pemerintah ingin merubah strategi atau taktiknya dengan melihat food estate ini mau diubah ya menjadi kawasan ekonomi khusus. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa barrier-barrier yang terjadi ketika ini ditetapkan sebagai KEK itu apa? hmm, Ketika food estate yang sudah berjalan, apakah barrier-nya seperti apa? Kalau ternyata barrier-nya lebih besar untuk dikembangkan menjadi KEK, nah apakah pemerintah punya strategi untuk mengatasi itu? Kalau tidak memiliki strategi atau kemudian memainkan peranan dalam mengatasi untuk strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi daripada barrier ini supaya tadi ya, bisa tercapai ya akan menyulitkan di dalam pencapaian daripada policy goals-nya itu tadi untuk ketahanan hmm, pangan gitu loh. betul, Nah itu merumuskan terkait dengan hal itu harus menggunakan clear thinking and decision. Tanpa oke, adanya sebuah clear thinking dan decision dan melangkah dengan first step-nya itu adalah melihat kepada policy, hmm, memilih terkait dengan policy goals-nya itu adalah untuk ketahanan pangan, ya oke. kita akan sulit di dalam merumuskan terkait dengan strategi-strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Apakah ini inline dengan harus dilakukan dengan strategi ini tepat gitu ya untuk mencapai ketahanan Iya, iya. pangan apa justru nanti akan banyak barrier-nya yang kita sendiri tidak bisa mengatasinya begitu Mas. Dan salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah akan ada insentif fiskal nih bagi investor yang nanti ingin berminat membangun proyek food estate begitu di kawasan ekonomi khusus Merauke. Bagaimana nih Anda melihatnya? Apakah ini bisa menjadi sweetener juga begitu? Iya, kalau KEK memang identik dengan ini ya, insentif terkait dengan fiskal Iya. seperti itu ya, untuk mendorong investasi karena kan Hmm, itu untuk pengembangan kegiatan industrinya, menarik investasi untuk masuk di sana ya, iya. seperti itu ya. Tentu insentif terkait dengan fiskal itu menjadi daya tarik ya, Hmm, itu tidak hanya di sini tetapi di beberapa KEK juga seperti itu kan, iya. begitu. Nah, namun demikian, tetap pemerintah tidak boleh hilang di dalam memilih policy goals-nya itu apa. Policy Oke, goals-nya kan tentu adalah untuk ketahanan pangan. betul. Jangan sampai ini kemudian malah justru menimbulkan resiko-risiko atau resiko impact negatif yang kemudian kita sudah lelah ya dengan Iya. kemudian pemberitaan terkait dengan rempang itu sendiri gitu ya. Jangan sampai ini terjadi dan malah juga membuat
kredibilitas pemerintah itu kan menjadi penilaian tersendiri di dalam masyarakat itu sendiri gitu Pak. Baik, Bu Ima, ini analisis yang menarik ya terkait bahwa memang ujung-ujungnya adalah bagaimana kita berkejaran dengan waktu begitu untuk menyiapkan Iya, kawasan-kawasan khusus begitu ataupun food estate, entah itu kawasan ekonomi khusus yang difokuskan untuk komoditas pangan. Yang penting adalah menjamin ketahanan pangan Indonesia, bahan ya, pangan tidak mahal lagi, semuanya terjangkau sehingga everybody happy begitu di Indonesia. Baik, ya. Ibu Ima, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Ima. Ya, terima Ya. kasih Mas Prasetyo.